Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan ke materi AKL tentang bond. Di sini saya akan membahas mengenai transaksi intercompany antara P dan S untuk transaksi jual beli bond. Asumsi di sini adalah bahwa bond yang diperdagangkan atau yang dibeli oleh P atau oleh S itu adalah bond yang sudah beredar di bursa. Artinya pembelian itu melakukan melalui secondary market, bukan di primary market. Sehingga nanti di sini akan ada perbedaan terkait dengan yield to maturity yang akan diperhitungkan oleh P ataupun oleh S atau oleh issuer dan investor. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan fair value dari bond pada saat dilakukan pembelian oleh P atau oleh S. Oke, nanti jadi di sini yang pertama kali kita akan melihat apakah transaksi di sini downstream atau upstream. Dan yang kedua kita akan menghitung berapa yield to maturity yang akan diperhitungkan oleh P dan oleh S. Dan yang ketiga nanti kita akan membuat jurnal di antara bukunya P dan bukunya S. Dan yang terakhir kita akan melakukan jurnal eliminasi terkait dengan intercompany transaction untuk bond. Oke, sebelum sampai ke sana kita akan lihat dulu di sini. Kondisi antara P dan S ya, kondisi keuangan antara P dan S ini memungkinkan adanya saling utang piutang di antara P dan S. Salah satu bentuk utang piutang di sini adalah melakukan pembelian bond, di mana misalnya salah satu perusahaan itu membutuhkan dana, dia menerbitkan bond, kemudian pihak yang lain P atau S di sini akan membeli bond tersebut. Jual beli bond antara P dan S ya, ini sebenarnya kalau kita melihat dalam perspektif entitas konsolidasi, maka seharusnya tidak ada transaksi ini. Artinya bahwa pada saat S itu menjual atau menerbitkan bond, kemudian P membeli, maka diasumsikan itu adalah pelunasan terlebih dahulu atas bond yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya ya di sini P menerbitkan bond ya, ya, kemudian S membeli bond P, dari sisi entitas konsolidasi ya, maka pada saat P menerbitkan bond ya, pada saat P menerbitkan bond, maka dianggap bahwa entitas konsolidasi ya, konsol itu isu bond. Dan pada saat S membeli bond P, maka S dianggap sebagai transaksi redemption atau pelunasan. Sehingga nanti dari di bukunya P dan bukunya S itu tidak ada perbedaan. Di bukunya P akan mencatat bond payable dan bukunya S akan mencatat investment in bond. Namun pada saat S membeli bondnya P, maka akan seolah-olah ada keuntungan atas penulisan terlebih dahulu yang kita sebut dengan constructive gain atau loss. Sehingga nanti pada saat ada transaksi P atau S di sini membeli bondnya S atau P, maka akan muncul gain atau loss constructive retirement. Yang diakui di sini ini hanya di bukunya konsolidasi atau di jurnal eliminasi. Oke, di eliminasi saja. Tidak muncul di bukunya P atau bukunya S, karena di bukunya P di sini pada saat dia menerbitkan akan mencatat sebagai bond payable, dan pada saat S membeli bond P akan dicatat sebagai investment in bond. Nanti di eliminasi, karena dianggap dia sebagai retirement atau redemption, maka nanti investment in S itu akan dieliminasi dengan bond payable-nya. Ya, kita lihat di sini pada saat
di sini ya, pada saat P membeli obligasi anak perusahaan S dari bursa, dari sudut pandang konsolidasi utang tersebut sudah lunas atau retired atau ada pelunasan. Dari sudut S sebagai penerbit, dia dianggap dia masih berdebit dari sisi konsolidasi, maka dianggap dia retired atau dia sudah dilunasi. Oleh karena itu nanti akan ada perbedaan antara carrying value yang diperoleh dengan nilai investasi in bond ya, yang akan dianggap sebagai constructive gain atau loss. Ini ada perbedaan antara nilai tercatat bond payable dengan harga beli investment in bond. Akan dicatat sebagai laba atau rugi bagi konsolidasi atau constructive gain atau loss pada retirement bond. Jadi di sini tadi ya, bila suatu perusahaan afiliasi melunasi bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga yang lebih tinggi dari nilai tercatat, nilai nominal bond dikurangi unamortized diskon atau ditambah unamortized premium, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian dan sebaliknya akan mendapatkan keuntungan. Yang akan dicatat dalam constructive gain atau losses on intercompany bond, ya, yang nanti hanya muncul di laporan konsolidasi. Ada dua transaksi bentuk transaksi bond. Yang pertama adalah downstream, yang kedua adalah upstream. Pada saat obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan dianggap sebagai downstream, dan sebaliknya pada saat obligasi anak dibeli oleh induk maka dianggap sebagai upstream transaction. Di video kali ini saya akan fokus yang pertama hanya untuk yang downstream. Di video ini hanya downstream untuk tahun pembelian bond. Nanti di video bagian berikutnya akan membahas mengenai untuk tahun selanjutnya, kemudian untuk upstream dan seterusnya. Kita lihatkan lagi. Contohnya di sini, misalnya P memiliki 80% saham S, kemudian dijual Januari 2010. Ya, di sini 2 Januari 2010, P menjual bond payable dengan 1 juta par bunga 10% jatuh tempo 10 tahun. 31 Desember 2010, S membeli 100.000 dari bond ini dengan harga 104.500 dari bursa. Pembelian bond oleh S ini akan mengakibatkan constructive retirement bond payable P dan menimbulkan constructive loss dari sudut pandang konsolidasi sebesar 4.500. Jadi seperti ini. Misalnya di sini pada 2 Januari ya, P menjual bond 1 juta. Jatuh tempo 10 tahun. 31 Desember S membeli 10%-nya dengan harga 104.500. Oke. Jadi kalau saya catat di sini, yang saya catat di sini, maka nanti di bukunya S itu akan mencatat pada saat dia menerbitkan di sini cash, kemudian pada bond payable sebesar dengan parnya di sini misalnya dijual 100.000, 1 juta ya, 1 juta. Kemudian di sini P ya. Kemudian S ya, dia membeli, maka kami catat investment in S pada bond yaitu sebesar 104.500. Asumsinya di sini adalah pada 31 Desember ya, 31 Desember ya, pada 31 Desember carrying value bond payable, ini asumsinya carrying value bond payable P ya, itu nilainya adalah sebesar 1 juta. Artinya pada saat dibeli 10%-nya itu nilainya adalah 100.000. Sedangkan investment in bond ya, yang ada di akun bukunya S adalah sebesar 100.000. 104.500
1.500, 4.500. Artinya di sini dengan bond sebesar 100.000 dilunasi dengan 104.500, artinya akan ada loss sebesar 4.500. Oleh karena itu di dalam jurnal eliminasi konsolidasi akan dicatat. Jadi kalau kita lihat di sini, karena dia baru dibeli di akhir periode, maka belum ada interest income maupun interest expense. Ini asumsinya pada 31 Desember carrying value dari bond payable itu 100.000. Oleh karena itu kalau saya catat di sini tadi carrying value-nya 1 juta, 10%-nya 100.000 dan investment in bond-nya 104.500. Sehingga kalau kita eliminasi, kita hapus investment in bond, kita hapus bond payable-nya sebesar 100.000. Ada selisih loss yaitu 4.500. Ada loss on constructive retirement bond. Contoh lagi, sekarang kalau misalnya sudah ada amortisasi diskon atau premium, ataupun sudah ada interest expense dan interest income. Kita lihat di sini. 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S senilai 5.600.000. Kemudian ini P di sini memiliki S 70%. Kemudian pada saat itu, kemudian masih di 1 Januari 2010, di 1 Januari di sini kita lihat S membeli obligasi P dari broker nominal 1 juta dengan kurs 95%. Pada saat itu, bond payable yang beredar adalah 10 juta, 10% dengan amortisasi premiumnya adalah 100.000. Dan jatuh temponya 5 tahun lagi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi dari informasi di sini, kalau kita lihat di 1 Januari S membeli obligasi akan mencatat ini di bukunya S akan mencatat investment in bond pada cash sebesar 1 juta di sini 1 juta dikalikan 95% atau 950.000. Kemudian pada saat dibeli oleh S, saham yang bond yang beredar nilainya 10 juta. Kemudian masih ada premium 100.000. Artinya pada 1 Januari carrying value dari bond payable itu sebesar 10 juta ditambah dengan 100.000 sebesar 10 juta 100.000. Untuk menghitung gain atau loss pada 1 Januari gain atau loss pada 1 Januari kita lihat investment in bond-nya adalah 950.000 dan carrying value bond payable adalah sebesar 10 juta 100.000 dikalikan 10% karena hanya dibeli 10% saja, beli 1 juta dari 10 juta parnya kan ketemu 1 juta berapa di sini 1 juta 010.000. Artinya di sini ada gain. Kenapa? Karena carrying value 1 juta 10 itu hanya dibeli dengan angka 950, maka ada gain sebesar 60.000. Ini kalau saya perlihatkan tabelnya kita ada tabelnya. Ini 950, ini 10 juta 100.000. Ini kita di 1 Januari 2010 dan di sini dikalikan dengan 10%. Karena kita belinya hanya 10% saja. 1 juta 010.000 di sini 950
Selisihnya adalah gain on constructive retirement bond sebesar 60.000. Bila segera setelah pembelian bond P menyusun laporan konsolidasi, maka jurnal eliminasi akan dibuat P adalah bond payable, investment in bond, dan gain on constructive retirement bond sebesar 60.000. Ini di 1 Januari 2010. Bagaimana kalau di 31 Desember? Pada saat 31 Desember, maka nanti akan ada interest income, ada interest expense yang terlibat. Dan seperti di non-current asset ya, seperti non current asset, gain atau loss ya yang terjadi pada saat transaksi intercompany, maka nanti akan diamortisasi. Kalau di NCA digunakan amortisasinya atau realisasi atas unrealized gain atau loss itu dilakukan dari sisi depresiasi dan pada saat dijual, sedangkan kalau di bond ya, realisasinya yaitu pada saat pembayaran bunga. Jadi dengan berlalunya waktu, kemudian issuer membayar kupon payment, maka disitulah akan ada realisasi atas unrealized gain atau loss dari constructive retirement tadi. Oke, jadi ini hampir sama dengan NCA ya. Kalau NCA kan garis lurus, gampang. Kalau di bond ya, kalau di bond nanti amortisasinya dengan menggunakan suku bunga efektif. Jadi ini contoh tabel amortisasi menggunakan effective rate. Kita lanjutkan di sini. Selama tahun 2010, P mengamortisasikan premiumnya dan S mengamortisasikan investment in bondnya. Bila diasumsikan amortisasi dilakukan menggunakan metode effective interest rate, maka kita harus mencari bunga efektif untuk P dan S. Berarti nanti di sini tadi saya sebut di awal bahwa selain kita menghitung gain atau loss-nya, kita juga harus melakukan amortisasi, yaitu dengan menemukan berapa yield to maturity yang harus dikenakan pada issuer maupun pada investor. Jadi silakan nanti Anda ingat-ingat lagi YTM itu apa, yield to maturity itu apa, bahwa yield to maturity itu adalah berapa rate yang bisa menyamakan dengan nilai fair value-nya. Jadi berapa nanti? Anda harus ingat bahwa rumus dari bond ya, rumus dari bond value ya, bond value adalah sigma dari PMT atau coupon payment dibagi dengan 1 plus R 1 plus YTM dipangkat dengan T ditambah dengan present value dari par value dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan T. Ini adalah sigma, berarti di sini adalah anuitas dari coupon payment. Ya, anuitas dari coupon payment nanti silakan Anda bisa melihat di YouTube saya. Kemudian untuk mencari interpolasinya Anda bisa mengecek di klc kemenq.go.id. Nanti silakan Anda ketik klc kemenq.go.id, kemudian tulis saja di shop nama saya, nanti akan ketemu interpolasi mencari YTM. Itu Anda silakan dilihat bagaimana menghitung yield to maturity menggunakan interpolasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita tahu di sini berapa, di sini kan ketahuan untuk bond payable itu carrying value-nya itu nilainya adalah 10.100.000, sedangkan investment in bond-nya nilainya 950.000. Oleh karena itu, untuk mencari berapa YTM-nya kita harus mencari itu menggunakan interpolasi. Yaitu Anda gunakan rumus ini nanti ya, bond value. Jadi ini nanti Anda untuk bond payable ya, bond payable nanti Anda cari 10.100.000 sama dengan ya, sigma dari kupon paymentnya adalah tadi di sini diketahui kupon paymentnya 1 Januari membeli obligasi 1 juta dengan kurs 10%,
kemudian bond payable-nya berdar 10 juta 10%. Ya, 10% berarti di sini nanti 10% di sini tengah tahunan atau ya kita lihat tengah tahunan 10% berarti 10% dibagi 2 dikalikan dengan 10 juta ya. Dibagi dengan 1 plus YTM 5 tahun lagi, jadi di sini dipangkat dengan 10 karena tengah tahunan, ditambah dengan 10 juta dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan 10. Ini yang harus Anda cari. Sedangkan untuk investment in bond-nya, Anda akan cari 950.000 sama dengan sigma dari parnya 1 juta dikalikannya 10% dibagi 2 tengah tahunan dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan 10 ditambah dengan 1 juta dibagi dengan 1 plus YTM dipangkat dengan 10. Kalau kita lihat di sini hubungan antara YTM dengan bond value pada saat dia dijual di diskon, maka YTM itu lebih besar daripada kupon rate-nya. Dan sebaliknya pada saat dijual di premi, maka yield to maturity itu kan lebih besar, yield to maturity akan lebih kecil daripada kupon rate-nya. Artinya untuk yang investment in bond, YTM-nya pasti di atas 10%. Dan sebaliknya untuk yang bond payable di sini pasti di bawah dari 10%. Anda cari nanti menggunakan interpolasi akan ketemu di sini ya, untuk S di sini untuk investment in bond akan ketemu 11,36 dan untuk bond payable-nya akan ketemu 9,75%. Oke, kemudian setelah Anda bisa menghitung yield to maturity, ya, ini misalnya YTM1 dan di sini YTM2-nya, maka di sini Anda akan bisa membuat jurnal di bukunya P dan bukunya S. Ini mirip-mirip, ini sama dengan yang Anda pelajari di AKM. Itu di akuntansi untuk bond. Oleh P, ya, oleh bukunya P, di 1 Juli akan mencatat interest expense pada bond payable, ya, di sini interest expense-nya debit, bond payable-nya debit dan kreditnya adalah cash. 500.000 di sini ini adalah kupon payment, yaitu 10% dibagi dengan 2 karena tengah tahunan dikalikan dengan 10 juta akan ketemu 500.000. Kemudian interest expense-nya itu berarti pakainya YTM dikalikan 10 juta 100. Di sini carrying value-nya dikalikan dengan setengah ketemu 492.375 dan sisanya adalah amortisasi dari premi tadi sebesar 7625. Dan 31 Desember sama juga interest expense 492, bond payable-nya 7997, interest payable-nya 500.000. Di 31 Desember interest payable karena dia dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli, maka di 31 Desember itu masih terutang. Dan sebaliknya untuk S, ya, karena dia investasi, maka di 1 Juli dia akan mendapatkan interest income, ya. Dia menerima cash, kemudian amortisasi diskon dan mencatat interest income-nya. Ini dicatat 53-nya 11,36%, YTM dikalikan carrying value dibagi dengan 2. Sedangkan cash-nya di sini 10% dibagi 2 dikalikan dengan 1 juta. Ketemu 50.000 di sini, ya. 50.000 kalau yang ini di sini, ya. Dan 31 Desember juga sama, dan untuk memudahkan, ya, kita bisa bikin tabelnya di sini. Ini tabelnya. Untuk yang investment in bond ada saldo beginning, ada interest income, ada coupon payment, ada amortisasi dari diskon tadi, dan di sini saldo akhir karena dia dijual di diskon. Di sini amortisasi diskon. Kalau diskon maka nanti nilai investasinya akan naik. Dan sebaliknya kalau dia amortisasi premi maka nanti nilai saldo akhirnya akan semakin kecil. Kita lihat di sini.
Tadi diketahui YTM untuk investment in bond itu adalah 11,36%. Saldo di 1 Januari adalah 950.000. Oleh karena itu, untuk menghitung di 1 Juli, interest income-nya tadi di sini kalau saya tulis di sini adalah A, di sini adalah B, ya, maka B di sini adalah A dikalikan dengan YTM 11,36 dibagi dengan 2. Oke, kupon paymentnya di sini, ini C misalnya. C di sini tadi ya. Berarti kupon rate dibagi dengan 2 karena dia tengah tahunan dikalikan dengan parnya. Ini nilainya akan tetap. Ini karena bentuknya adalah anuitas. Amortisasinya diskon, berarti di sini adalah B dikurangi C di sini. B dikurangi C. Dan saldo akhirnya di sini, nanti ini maksudnya D ya. D sama dengan B kurangi C. Maka di sini nanti A ditambah dengan D di sini. Ini interest expense juga sama, ya, interest expense di sini berarti YTM, ya, misalnya di sini tadi adalah A, B, C, D, ya, maka B di sini, ya, B di sini adalah A dikalikan dengan YTM dibagi 2. Kupon paymentnya tadi sama, kupon rate bagi 2 dikalikan dengan parnya, ya, 10 juta parnya. Kemudian kupon rate-nya 10%, amortisasinya adalah D sama dengan di sini B dikurangi dengan C. Kemudian di sini berarti A ditambah dengan D karena negatif ya. A ditambah dengan D. Kalau kita lihat di sini dia akan naik untuk yang investment in bond akan naik, sedangkan yang premi dia akan turun dengan berlalunya waktu. Kita lanjut lagi. Posisi kita adalah di 31 Desember 2010. Jadi di sini ya. Ini posisi kita. Oke, di 31 Desember 2010. Pada saat kita ingin membuat laporan konsolidasi 31 Desember 2010 dan kita harus melakukan eliminasi atas bond payable dan investment in bond. Dari jurnal di bukunya P dan bukunya S ya. Maka kita lihat di sini bond payable parnya 10 juta, kemudian unamortized premiumnya itu menjadi 84378 dari mana? Ya, tadi preminya 100.000 okay, dikurangi dengan kalau kita lihat di sini ya, dikurangi dengan 7625 dan 7997 ya, 7625 dikurangi 7625 dikurangi 7997. Oke. Benar ya, 7997. Ya, akan ketemu sebesar 84378. Perbedaan hanya di koma saja ya, nggak ada masalah karena di sini dari awal sudah dibulatkan. Kalau yang di Excel di sini memang tidak dibulatkan, jadi hanya dibulatkan secara default di Excel. Jadi ketemunya di sini ya. 84378 ya, 84378. Sedangkan di investment in bond ya, saldonya itu adalah sebesar 958.145. Anda bisa lihat di sini. 958.145. Kalau yang tadi ketemunya di sini kan 10.084.378. Oke, kemudian interest income-nya Anda bisa ngitung di sini 53960 ditambah dengan 54185 ketemu 108.145 di sini ya. Di sini dari 53960 ditambah dengan 54.185. Oke, di sini. Ini interest income-nya.
Kemudian interest expense-nya juga sama, interest expense 492 dan 492003 di sini. Kemudian karena S ya membeli bondnya P itu 10%, maka kita akan bikin di sini adalah menjadi 10%. Maka di sini tadi 10% untuk carrying value-nya 10% dikalikan dengan 10, 8, 4, 3, 7, 8 akan ketemu 108 4, 3, 7, 8. Dan interest expense-nya juga, interest expense juga 10% dikalikan dengan 98, 4, 3, 7, 8. Ketemunya 98, 4, 3, 7. Ini carrying value dari bond payable. Ini carrying value bond payable. Dan ini adalah carrying value dari investment in bond. Jadi di sini investment in bond 958,145 dan interest income-nya adalah 108,145. Sehingga pada saat kita melakukan eliminasi, yang pertama kita eliminasi investment in bond-nya dan bond payable-nya. Maka bond payable-nya sebesar 1084 ya, 10 juta kan, jadi 10 juta 084378. Berarti di sini ya, jadi di sini saya kurang 0 nih, 1008,437,8 ya, 437,8. Oke, di sini langsung 1008,438. Kemudian investment in bond-nya adalah 958,145. Kemudian gain on retirement bond-nya sebesar 50,292,8. Selisihnya antara carrying value dari bond dan carrying value dari investment in bond sebesar 52,928,8. Oke, kemudian interest income-nya kita juga harus eliminasi karena kan ini intercompany transaction, maka harus kita eliminasi. Interest income-nya 108145, kemudian interest expense-nya adalah 98437. 98437 di sini. Oke, di sini. Selisihnya adalah 9707,2, 9707,2. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa interest income di sini ini adalah realisasi atas unrealized gain-nya. Kenapa? Tadi di 1 Januari unrealized gain-nya ya, itu nilainya adalah 60.000. Oke. Kemudian ya, direalisasikan melalui interest income dan interest expense. Ya, interest income dan interest expense yaitu sebesar 9707,2. Kalau Anda kurangkan 60.000 dikurangi 9707,2 akan ketemu 52,92800. Artinya ya, tadi gain awalnya adalah 60.000, kemudian realisasinya adalah sebesar dari interest ya, dari interest, perbedaan interest ini adalah sebesar 9707,2, kemudian dikurangkan itu akan ketemu ya, berarti yang masih unrealized itu sebesar 52,928 ya, ini ya, ini. Jadi kalau Anda jumlah antara perbedaan carrying value dan perbedaan interest di sini akan sama dengan saldo awal tahun. Saldo unrealized awal tahun. Oke. Kemudian di sini jurnal yang ketiga interest payable dan interest receivable. Ya, interest yang terakhir di sini ya. Nah, berarti di sini ada interest receivable 50.000 di sini. Kalau ada interest payable-nya 500.000 di sini dikalikan 10% 50.000. Maka di sini interest payable dan interest receivable sebesar 50.000. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan metode ekuitas, ini sama dengan di inventory maupun di NCA. Pada tahun terjadinya transaksi intercompany, maka jurnal eliminasi antara cost
equity method ataupun upstream dan downstream itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi jurnalnya sama seperti ini. Nanti yang beda untuk tahun selanjutnya. Kesimpulan dari di sini ya, dari A dan B ya, A dan B bahwa ya, unrealized gain atau loss ya, unrealized gain atau loss ya, itu akan sama dengan ya, akan sama dengan perbedaan interest expense dan interest income ditambah dengan perbedaan carrying value bond payable dan investment in bond akhir tahun. Akhir tahun. Ini semuanya akhir tahun ya. Akhir tahun atau pada saat dilakukan pelaporan. Artinya nanti di tahun 2011 ya, jumlah yang unrealized ya, akhir tahun ya, perbedaan carrying value dan interest income-nya nanti total ketemunya adalah 5292,8 dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di tahun selanjutnya. Sekarang bagaimana dengan pengaruh pada NCA expense? Tadi di sini karena dia downstream, maka tidak ada pengaruh pada NCA expense. Jadi kalau kita lihat formulanya, ya, formulanya kan persentase NCA dikalikan net income S plus minus dengan amortisasi excess, kemudian dikurangi unrealized profit upstream ditambah dengan realized profit upstream. Karena di sini downstream, maka tidak ada pengaruhnya pada NCA expense. Namun pada income from S akan ada pengaruhnya, yaitu di income from S-nya, karena pada saat downstream keuntungan itu seluruhnya akan diakui oleh P. Maka harus kita kurangkan seluruhnya dari bagian P. Jadi, karena itu di sini income from S-nya, kalau misalnya diketahui net income-nya adalah 218.145, tidak ada amortisasi ekses, maka income from S-nya, nah di sini bagian untuk net income-nya adalah 0,7. Jadi di sini kalau saya pakai rumus ya, 0,7 70% dikalikan dengan 218.145 karena tidak ada amortisasi ekses dan upstream, maka langsung dikurangi dengan ya, unrealized gain awal tahun di sini, gain awal tahun, oke, ditambah dengan maaf ya, karena di sini tadi gain ya, gain berarti di sini ditambah nih. Ini bedanya antara di inventory dan NCA. Kalau di inventory dan NCA itu dia adalah unrealized ya. Kalau di sini ini nanti dianggap seolah-olah adalah realized karena yang benar-benar kejadian. Artinya pada saat P menerbitkan bond, kemudian S membeli, itu kan benar-benar terrealisasi. Maka di sini ditambah dengan realized gain-nya, ya realized gain-nya awal, kemudian dikurangi dengan amortisasinya. Amortisasinya yaitu berasal dari perbedaan interest-nya. Sehingga di sini akan ketemu sebesar 0,7 dikalikan dengan 218.145 ditambah dengan 60.000 dikurangi dengan tadi perbedaannya adalah 9707,2. 9707,2 akan ketemu sebesar 2. Kita lihat di sini nih, kemungkinan salah ini. Oke. Income from S ini cost method ya. Ini kalau nggak salah ketemunya 202 ya. 00994. Coba nanti dicek lagi ya.
Oke, kalau nggak salah 202.000 ya, ini kan 218. Nanti saya cek dulu sebentar. Kalkulator 152.702 ditambah 60.000 dikurangi 9707, 202,99 ya, 995 ya di sini. Terus 994, maaf 995 nih, 994 nih, sama aja. Oke. Ini adalah hasil dari income from S-nya. Jadi jangan sampai lupa nanti ditambah dengan, karena di sini ini adalah khusus tahun pembelian ya, tahun pembelian, tahun transaksi intercompany. Nanti ditambah dengan 60.000 dikurangi 9707,2. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya nanti yang 60.000 di sini ini sudah hilang karena dia akan menjadi return earning. Jadi yang kita perhitungkan nanti adalah yang realisasi atas perbedaan interest income dan interest expense untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian di sini contoh dari konsolidasi cost method ya. Yang perlu diperhatikan nanti kalau Anda lihat adalah di investment in bond di sini. Ini investment in bond. Oke. Nilainya adalah nilai akhir tahun 958145 tadi. Oke. Di sini ya. Sini 958145 dan nilai bond payable-nya adalah sebesar 10.084.378. Bukan 1.008 ya. Tapi 10 juta masih full 100%, bukan 10%-nya. Yang sering terjadi kesalahan adalah di sini. Ini yang dimasukkan hanya sebesar yang dibeli saja. Harusnya yang di sini yang ada di bukunya P itu bond payable-nya adalah nilai total semuanya. Sedangkan investment in bond itu nilai investment. Misalnya di sini hanya beli 10%-nya saja. Kemudian juga ada interest income dan ada interest expense. Interest income-nya itu adalah bagian dari investasi saja. Berarti di sini hanya 108 tadi saya jumlahkan ya di sini. Ini 108 dan interest expense-nya yang diakui adalah 984.378. Jadi 108 untuk 1 juta parnya, kemudian 984 untuk parnya 10 juta. Jadi di sini nilainya 10 984 378 dan ini 108.145. Kemudian juga ada interest payable ya, interest payable di sini. Ya maaf, di sini interest payable dan ada interest receivable di sini. Kita cari interest receivable. Nilainya sama 50.000, sedangkan di punyanya P interest payable-nya adalah 500.000. Ini 10%-nya karena dibeli 10%. Inilah total 100%. Ini yang sering salah. Jadi interest receivable-nya tetap 50.000, interest payable-nya 10.000, harusnya 500.000. Kemudian bond payable-nya harusnya 10 juta, ditulis 1 juta saja. Oke, jadi inilah hal-hal yang sering salah di bagian laporan konsolidasinya. Ini yang harus hati-hati. Tadi di sini ini adalah rekapitulasi tadi bahwa di awal tadi gain on constructive retirement 1 Januari adalah 60.000. Kemudian di 31 Desember perbedaan saldo carrying value-nya adalah 50.292 tadi di sini. Di sini 52.92 dan perbedaan dari interestnya 9.707. 9.707 sehingga totalnya menjadi 60.000. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa nanti awal tahun di sini ini akan menjadi saldo di awal di sini. Kemudian perbedaan carrying value ditambah dengan perbedaan dari interest itu harus sama nilainya 50.292. Ini akan menjadi tahun unrealized-nya tahun berikutnya sama. Perbedaan carrying value dan perbedaan interest harus jumlahnya
sama. Harus terkonfirmasi. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan atau perhitungannya. Oke, ya saya cukupkan. Silahkan dipelajari kembali, lihat modul, kemudian lihat workbooknya, kemudian latihan. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.